Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Selamat datang kembali di channel bola kesayanganmu ini. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? It's only me can do that. Hahaha. Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah sempat ngebahas soal berita transfer AC Milan kemarin, maka di video kali ini aku akan kembali mengulas profil legenda AC Milan. Sepertinya udah lama juga Rosa Bola tidak mengulas profil para legenda AC Milan yang dulunya sangat kesohor itu. Mumpung Serie A masih belum mulai, aku sempetin deh untuk membuat videonya. Dari sekian banyak legenda yang dimiliki Milan, aku kemungkinan tertarik mengangkat bek legendaris Nan Rupawan yang juga dijuluki sebagai Raja Tackle. Bagi para Milanisti tentu bek ini masih sangat familiar ya, dan aku yakin banyak juga penggila bola yang memutuskan untuk menjadi Milanisti setelah melihat sepak terjangnya yang fantastis ini. Tanpa babi bu lagi dan basa-basi, inilah dia Alessandro Nesta. Mengenang Nesta berarti mengenang kejayaan AC Milan. Bahkan di timnas Italia, Nesta juga menjadi salah satu dari 3 bek idaman di setiap klub di zamannya, yakni Paolo Maldini, Alessandro Nesta, dan Fabio Cannavaro. Karir Alessandro Nesta begitu cemerlang. Sejak di Lazio, Nesta telah mampu memenangkan gelar Coppa Italia tahun 1998 dan 2000. Kemudian, Doi juga menjadi kapten saat Lazio mampu menjadi juara Piala Winners di tahun 1999. Selain itu, Nesta mendapat 4 kali penghargaan sebagai bek terbaik Serie A secara berturut-turut sejak 2000 hingga 2003. Setelah bergabung ke AC Milan, prestasinya semakin cemerlang. Selama 10 musim berada di San Siro, Nesta berhasil memenangi Scudetto pada tahun 2004 dan 2011, Coppa Italia tahun 2003, 2 gelar Liga Champion pada tahun 2003 dan 2007, dan Piala Dunia antar klub di tahun 2007. Tak ketinggalan, Doi juga berhasil membuat 78 penampilan untuk timnas Italia sejak 1996 hingga 2006. Meski harus absen di final Piala Dunia 2006 karena cedera. Keren abis kan? Gak hanya jual tampang, si Nesta ini memang jual kualitas, terutama tackle-nya itu yang sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang. Yang membuatku semakin terkesan adalah fakta bahwa Nesta bisa dikatakan sebagai generasi terakhir bek-bek tangguh di filosofi permainan Catenaccio. Kita mungkin tahu nama-nama Giovanni Trapattoni dan Cesare Maldini di era 1960-an. Setelah itu muncul nama Gaetano Sciarra dan Franco Baresi. Di bawah bimbingan Baresi, muncul sosok besar bernama Paolo Maldini yang kemudian mewarisi mahkota pertahanan Rossoneri dan Gliazzurri. Datang setelah Maldini ada Fabio Cannavaro dan Nesta yang dominan dan membawa Italia pada trofi Piala Dunia keempatnya. Setelah Cannavaro pensiun, tinggallah Nesta ini yang bisa dikatakan sebagai pewaris terakhir bek tengah murni yang mampu menerapkan skema pertahanan Grendel ala Catenaccio. Setelah Nesta, nampaknya belum ada lagi pemain Italia yang memiliki kualitas mumpuni seperti generasi-generasi sebelumnya. Bener nggak guys? Nanti komen ya di kolom komentar. Lalu bagaimana kisah awal si Raja Tackle ini dalam memulai karirnya sebagai world class defender? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Alessandro Nesta dibesarkan dalam keluarga pecinta sepak bola. Ayahnya merupakan penggemar klub Lazio dan karena itu Doi lalu menyuruh Nesta untuk masuk ke Akademi Sepak Bola Lazio di tahun 1985. Di klub ini, Nesta mempelajari semua posisi hingga pada akhirnya memilih untuk menjadi bek tengah.
Di tahun 1993, ia kemudian masuk skuad senior Lazio. Bersama klub ini, Nesta berhasil meraih beberapa gelar juara, diantaranya Coppa Italia 1998, Piala Winner UEFA 1999, dan Piala Super Eropa 1999. Di tahun 2002, Lazio mengalami krisis keuangan. Akibatnya, mereka harus menjual Nesta ke AC Milan dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro. Selama waktunya di San Siro, Nesta bertanding dengan performa dan konsistensi yang impresif, memberikan semua yang dia bisa di lapangan dan menjaga karakter rendah hati di luar sepak bola. Nesta menggunakan nomor punggung 13 yang dia kenakan di Lazio dan masuk ke pertahanan Milan dengan mulus, berpartner dengan Paolo Maldini di musim 2002-2003. Doi memainkan pertandingan paling banyak dengan seragam Milan di musim pertamanya dengan catatan 48 kali penampilan. Di musim berikutnya, kita kemudian tahu bahwa Nesta adalah salah satu pilar utama di balik kejayaan Milan di periode 2002 hingga 2011. Nesta berhasil memenangi Scudetto pada tahun 2004 dan 2011, Coppa Italia tahun 2003, 2 gelar Liga Champions pada tahun 2003 dan 2007, dan Piala Dunia antar klub di tahun 2007. Kecemerlangan Nesta tidaklah berjalan mulus. Doi beberapa kali menderita cedera serius, khususnya pada tahun 2006 dan 2008. Bahkan di musim 2008, Doi hanya tampil sekali sepanjang musim. Setelah musim yang buruk dihabiskan di dalam dan di luar meja operasi, Nesta akhirnya kembali ke lapangan pada tahun 2009. Di 3 tahun terakhirnya di Milan, Nesta lalu menjadi mentor dari Thiago Silva yang kemudian menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia. Thiago Silva bahkan selalu ingat pertandingan pertamanya dengan Milan, di mana Nesta tidak berhenti berbicara, memberinya nasihat, dan instruksi sampai Silva mengeluh lucu tentang dirinya yang sakit kepala karena mendengar ocehan mentornya tersebut. Silva dan Nesta kemudian menjadi duet bek tengah terbaik selama musim 2010-2011. Hanya kebobolan 24 gol dalam 38 penampilan dan berkontribusi atas Scudetto ke-18 AC Milan. Setelah 10 tahun bersama AC Milan, ia lalu mengakhiri kontraknya pada Juli 2012 dan pindah ke Montreal Impact. Ayah 2 anak ini lalu memutuskan gantung sepatu pada Oktober 2013 usai membela Montreal Impact selama 1 musim. Nesta kemudian merintis karir sebagai pelatih dan itu dimulai dengan Miami FC. Tetapi ia kembali ke Italia untuk mengambil alih Perugia pada Mei 2018. Nesta kemudian mengambil alih Frosinone setahun kemudian. Setelah hampir 2 musim memimpin tim Serie B, ia lalu diberhentikan pada Maret 2021. Suami dari Gabriella Pagnozzi ini juga turut membela Italia di kancah internasional. Debutnya bersama Gli Azzurri terjadi saat melawan Moldova di ajang Piala Eropa U21 di tahun 1996. Namun sayang, di ajang Piala Dunia, Nesta selalu dihinggapi nasib buruk. Ia harus berhenti di tengah jalan dalam 3 kali ajang Piala Dunia akibat mengalami cedera. Tetapi ia tetap menjadi bagian dari skuad Italia yang meraih juara Piala Dunia di tahun 2006. Dari gaya mainnya, Nesta bisa dikatakan sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia di masanya. Karakter bertahan pemain bertinggi 187 cm ini sangat dominan. Nesta juga ditunjang fisik, skill, dan visi mumpuni membuat dia begitu susah ditaklukkan, bahkan oleh seorang Lionel Messi sekalipun. Bahkan seperti yang aku sempat singgung tadi, kualitas tackle-nya luar biasa. Jarang aku melihat tackle pemain ini miss atau berbuah pelanggaran. Ia juga tipikal pemain yang kerap bermain total dan penuh determinasi. Bahkan saking totalnya, terkadang menimbulkan konsekuensi yang tidak baik, yakni cedera. Nesta memiliki fisik, teknik, dan mental yang istimewa sebagai seorang pemain bertahan. Selain itu, kemampuannya untuk membaca permainan dan melepas operan membuat dia menjadi bek tengah yang diidamkan oleh setiap pelatih.
Nesta juga menjadi panutan dari bek-bek tengah yang kini masih aktif bermain. Selain nama Thiago Silva, terdapat pula nama-nama seperti Bonucci dan Romagnoli. Bahkan saking ngefansnya dengan Nesta, Romagnoli bahkan memilih nomor punggung yang biasa digunakan Nesta, yakni nomor punggung 13. Gaya tackle si Romagnoli pun terkadang mirip dengan Alessandro Nesta, ya kan? Walaupun penempatan ataupun timing dalam melakukan tackle, ya belum seakurat Nesta. Wow, mungkin video ini tidaklah cukup ya untuk menggambarkan seluruh prestasi dan dedikasi Nesta kepada klub pujaan kita. Tetapi aku hanya ingin merefresh ingatan kita akan sosok legenda ini. Walau kau hanya bermain 10 tahun, tetapi namamu akan abadi di hati seluruh Milanisti. Baiklah guys, demikian ulasan singkatku tentang sosok legenda ini ya. Semoga The New Nesta bisa segera lahir di Milanello dan melanjutkan kejayaan Milan. Oh ya, jika kalian punya info lain soal legenda ini, silahkan ya komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola8181 dan TikTokku di rosabola_official. Serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin Rosa Bola hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!